Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudah. Kita ke Bapak Tibu saja. Jelas ia suku kita. Anakku ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang, cepat panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Kini hari mereka datang kepadaku, dan seorang perempuan akan melahirkan. Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga dengan kematian. Tunggu, kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kalian harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan oleh kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Karena itu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tapi, kegagalan demi kegagalan membuatku ingin terus menanggalkan profesi ini dan kembali menjadi manusia biasa. Oh, Bapak, Mama, masuk saja. Masuk. Jangan lama-lama di luar sana. Dini hari seperti ini terasa dingin di luar. Silakan, Bu. Oh, bayinya sehat. Ini adalah puskesmas satu-satunya di desa ini. Meskipun aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya bayi dalam kandungan itu masih punya kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Kalian tahu? Sejak semingguan ini sudah ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Dan kabar buruk ini sudah dimuat bertubi-tubi di koran. Koran ini menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Dulu, ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kalian tahu saja, kita ambil beras ke kabupaten pakai perahu. Pas waktu itu, perahu pembawa beras pecah setelah tertabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai datang kepada aku.
Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat, Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Tolong, cepat bawa beras itu untuk kami. Kau kan dari Jawa. Karena kami bukan cuma lapar, tapi kami juga ingin modern. Maaf Bapak Tibo, saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau hanya terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Bagaimana kita pikirkan baik-baik bersama-sama untuk mengatasi ketiadaan beras. Saya ada ide, bagaimana untuk sementara waktu kita kembali makan sagu. Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah? Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu, ada orang bilang, kalau orang Papua mau maju, harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tidak mau lagi makan itu sagu. Sagu berarti penderitaan. Sekarang coba kau pikir, supaya kami bisa dapat itu beras. Bapak Tibo, nak jadi modern, tidak harus makan itu beras. Orang Belanda makan roti dari gandum, karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini kan tumbuh sagu. Bagaimana kalau kita makan sagu saja? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba, orang yang tadi diam saja menyela ucapanku. Aku sungguh ingat, dia adalah orang yang datang ke puskesmas malam-malam sambil membawa temannya yang terluka. Itu adalah luka tembak. Untungnya, peluru tidak masuk begitu dalam ke dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru itu. Jangan kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya juga bisa kasih mati itu satu sama dokter. Tolong, hidupkan dia lagi. Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari kumpul sama orang kampung. Kita hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur dengan tentara cuman hasilkan kematian. Kemudian dia membawa temannya yang akhirnya sudah sadar, dan dia hilang di kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang ke puskesmas malam-malam. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Bagaimana supaya kami bisa makan sagu lagi? Begini, Bapak, Mama, saya ada ide. Bagaimana kalau besok kita pergi bersama-sama ke hutan untuk mencari sagu? Bagaimana Bapak Tibo?
Bapak ada setujukah? Keesokan harinya, kita beramai-ramai ke hutan untuk mencari sagu. Tapi, alangkah kagetnya, sagu yang dulu ku tahu tumbuh terhampar luas di sana sudah tidak ada lagi. Semuanya tergantikan oleh kebun kelapa sawit. Bapak Tibo dan sebagian besar warga lainnya memilih berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Dia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintahan di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Semua kejadian kekurangan gizi di sini itu karena pemerintahan di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tidak pernah ditanam di sini. Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kelimpahan kekayaan alam yang melimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba kematian demi kematian, ku jadikan energi untuk bertahan di sini. Tapi bukan kematian benar yang kutangisi, tapi hidup di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, transmigran asal Bali menyentak hidupku. Ia kebetulan datang kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Dia bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Begitu. Kalimat itu begitu sederhana, tapi berhasil membuatku memikirkannya sepanjang malam. Warga di sini dulu memang hidup dari menangkap ikan dan mencari sagu untuk dijual. Tapi setelah sungai tercemar karena kebun kelapa sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepada kalian, anak-anak hanya disuguhi batok dan sabut dari kelapa muda, sedangkan para orang tua, mereka cuma makan buah nipa yang banyak tumbuh di rawa-rawa, dan itu pun kalau masih ada. Aku merasa harus bertanggung jawab atas keadaan di sini. Rencana aku yang semula ingin pulang ke Jawa untuk menjenguk ibu yang makin uzur, aku batalkan.
Aku merasa aku harus di sini bersama warga untuk melalui kesulitan ini bersama-sama. Karena kebersamaan itulah yang paling penting untuk sekarang. Aku tahu Bapak Tibo memang tidak pernah sepaham denganku. Tapi kebersamaan jauh lebih dibutuhkan. Dokter Rahayu. Suatu hari Bapak Tibo datang ke puskesmas. Beliau menyapaku. Masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi bagi kami, karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini, kami ada Hiperi untuk dokter. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Wah, terima kasih Bapak Tibo. Nanti malam, warga menggelar bakar batu di desa. Kami juga undang dokter untuk ke desa. Aku terpaku di halaman melihat Bapak Tibo pergi. Kepala suku yang ku tahu kaku dan main kuasa itu ternyata menyimpan kebaikan yang tidak pernah dilihatkannya. Sepanjang hari itu aku berpikir, mungkinkah ada sesuatu sampai warga-warga menggelar acara bakar batu itu? Kalau begitu, aku harus datang. Oh, Dokter Rahayu. Mari sini dokter, mari. Tenang dokter. Kami tahu dokter orang muslim. Jadi, kami tidak bakar itu babi. Kami cuma bakar daun dan hiperi. Maaf Bapak Tibo, kalau boleh saya tahu dari mana seluruh hiperi itu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Beliau menuntunku ke kerumunan warga yang lainnya. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka semua membakar batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Di antara kerumunan warga yang malam itu tanpa baju, aku mengenali sosok-sosok yang berbeda. Seseorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali, yang ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigran. Silahkan dokter, saya kenalkan. Ini orang yang sudah kasih kita selamat dari kelaparan. Wah, jadi bapak yang sudah membawa hiperi ke kampung ini. Kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, kalian maknai sendiri ya apa maksud dari bapak tadi. Aku pamit undur diri dulu. Ada pasien yang menunggu di luar. Oh, bapak, mama, masuk saja sini. Jangan lama di luar sana. Sudah nggak perlu takut lagi sama dokter Jawa. Kita semua saudara toh. Ya, cek. Wah, bayinya sehat.